Oke, tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita mau buat tutorial cara install CMS Cdata ini ya. Ini program untuk manajemen ONT seperti ini. Bisa juga untuk manajemen OLT, tapi sejauh ini yang bisa kayaknya cuma OLT Cdata. OLT yang lain saya belum coba ya. Ini bisa untuk manajemen OLT-nya, dari sini langsung bisa ditambahkan nih, misalnya OLT banyak nih di satu web ini aja kita bisa manajemen nanti. Gini. Tuh. Bisa config dari sini langsung, ini bisa. Jadi cukup memudahkan ya untuk manajemen. Oke. Ini bisa di-push langsung dari sini. Dari CMS ini. Ini fiturnya banyak sebenarnya ya ini. Cuma tutorialnya kurang ya. Sayangnya itu tutorial dalam bahasa yang bisa kita mengerti. Bahasa Indonesia ya. Ini katanya bisa, ya pertama bisa ini ya. Ini ONU semua bisa di remote gitu. Beda merek juga bisa. Bisa kalau misalnya ini saya masih tes ya ini. Nama-namanya belum dikasih nama nih. Deskripsinya ini belum diisi. Ini kita bisa, oh ini ONU-nya Shanu, ini bisa kita dikasih nih, nanti bisa dicari terus mau diapain nih. Misalnya ini mau ganti sandi WiFi gitu, bisa nih dari sini configuration gitu, WiFi itu bisa diganti dia dari sini langsung. Memudahkan manajemennya nih dari satu ini aja. Bisa konfigurasi ONU seperti gini ACS ya, teman-teman pasti tahu ya, seperti gini ACS. Semuanya ini lebih memanjakan mata, fiturnya sih lebih banyak. Ini katanya ini ada map ini bisa menambahkan ODP ya bisa. Terus bisa monitoring ini bisa monitoring per ONU nih. Nih, pilih ONU-nya di sini bisa. Ini masih banyak ya. Kalau ini banyak fiturnya ya, saya juga belum begitu mengerti, fiturnya banyak. Jadi saya cuma kasih sekilas saja ini fungsinya apa, bisa apa aja, ternyata itu banyak. Cuma saya sendiri belum terlalu mencoba karena nggak tahu caranya, masih meraba-raba. Ini juga masih tes nih, saya pakai untuk tes aja dulu. Jadi hasil akhirnya nanti seperti ini. Hasil akhirnya bisa untuk manajemen dia, manajemen ONU, OLT, terus mungkin banyak lagi ya, saya nggak tahu fiturnya. Jadi nanti seiring berjalan waktu, nanti videonya kita tambah-tambah lagi. Oh ini CMS-nya bisa gini gitu. Kalau nanti tutorialnya, caranya saya udah tahu ya. Sementara ini kita cara menginstalnya dulu nih. Apa aja yang dibutuhkan? Ini saya pakai Proxmox ya. Saya install ini di Proxmox. Teman-teman bisa, ya saya sarankan Proxmox ya, gratis. Virtualisasi ya. Nih. Jadi Proxmox ini ya bisa beli PC second aja, rakit murah ya, budget 3 jutaan kayaknya udah cukup ya untuk ini. Budget 3 juta ya, 5 jutaan mungkin ya. PC ya, kasih RAM-nya mungkin harus banyak ya, 32 atau 64 GB gitu. Jadi kita akan menginstal CMS ini di Proxmox ya. Proxmox VM kita nanti install Ubuntu ya. Ubuntu. Kita akan install Ubuntu. Ini nanti diinstal di Ubuntu. Kawan ini, oke.
hasil akhirnya seperti ini. Kita membutuhkan Proxmox. Di sini saya pakai Proxmox, teman-teman bisa pakai virtualisasi yang lain. Kalau mau nyoba misalnya pakai VirtualBox atau mau pakai yang lain di VMware bisa juga. Tapi di tutorial kali ini kita pakainya Proxmox ya. Yang ini yang udah jalan ini saya yang ini ya nih. Dia nih. Dan nih. Ini tak kasih 8 CPU 16 GB. Ini sih gini dia. Mentok nih. Tapi memang segini ya dia. Katanya minimal tuh 16 GB, 8 CPU, 8 core CPU-nya kasih. Oke. Dan walaupun kayak gitu tapi dia lancar kok ini. Tuh. Lancar ini 2 OLT, totalnya segini. Lancar. Nggak ada isu. Tuh. Lancar. Nih. Jadi kali ini kita akan mulai membuat VM-nya. Kita akan install, setelah kita bikin VM, kita install Ubuntu-nya. Baru nanti kita install CMS-nya. Oke. Sebelum itu apa yang perlu dipersiapkan? Ini perlu persiapkan ini ya nih. Ini file ini dari CData-nya. Karena program ini nggak open source, saya juga nggak tahu ya ini video ini apakah boleh atau enggak ya. Kalau nggak boleh nanti ini saya take down ya. Ini sini saya cuma cara installnya ya. Cuma ini file ini nanti tak kasih link downloadnya di deskripsi video ya. Ini. Jadi file ini dibuka sembari kita menginstal, buka Proxmox-nya. Oke. Karena di sini ada instalasi CMS-nya nanti di sini. Ini saya tutup aja ya. Oke. Kita mulai. Pertama kita buat VM ya, seperti biasa Proxmox. Teman-teman yang biasa menggunakan Proxmox. Kita buat VM-nya dulu, create VM. Oh. Download dulu ininya ya. ISO-nya, ISO Ubuntu-nya di sini saya pakai ini mana ya ISO. Ini ya. Ubuntu 2404 desktop ini. Karena saya juga mau pakai Ubuntu-nya untuk selain untuk CMS saja. Jadi saya install yang ada desktopnya. Oh ya, mungkin nanti ada yang bertanya ya. Ini kan sebenarnya nggak butuh desktop gitu. Bisa kita install di LXC aja. LXC container. Misalnya gitu ya. Ini city ya, container ini. Kalau di Proxmox itu kan ada tuh LXC ini. Saya udah coba ya ini. Buat di LXC ini. Kasih 8 core, kasih 16 GB. Awal-awal sih jalan ya. Agak berapa lama nge-freeze error dia. Karena kan ini ternyata si CMS-nya ini dia installnya pakai Docker ini. Docker itu aja udah container juga kan ya. Docker itu. Sementara ini LXC ini udah containerization Docker lagi gitu. Mungkin itu makanya nggak bisa. Harus di VM dia. Nggak bisa di LXC. Saya udah coba ya. Karena dia Docker ini mana nih? Ini dia ada nih. Sini nih. Dia pakai Docker dia. Tuh. Tapi itu udah tak coba, nggak bisa. Coba di VM bisa. Ini udah jalan dia. Oke. Pertama kita akan lanjut ke install Ubuntu-nya. Kita create VM. Kasih nama. Misalnya ini CMS test ya. Oke, seperti biasa ya, bikin VM. ISO-nya di mana? Ini ISO 2404 saya pakai. Teman-teman bisa pakai Ubuntu yang lain ya. Saya pakai yang ini. Oke, ISO-nya di Linux, kernel oke. Next. System, game agent,
checklist ya. Biar apa? Biar gampang nanti. Salah aja. Oke. Next. Di VM disknya, di data aja. Kita kasih 40 giga ya. 40 giga aja kayaknya cukup. Format giga, oke udah. Ini data ini. Oke. Ini seperti ini ya. 40 giga. Disknya terserah teman-teman, sesuaikan ya dengan konfigurasi masing-masing. 40 giga kayaknya cukup nggak? Cukup lah. Oke, next. Nah, di sini dia rekomendasinya itu dia 8 core ya. Ini kita kasih 8 core. Tipenya itu aja udah ya. Biasanya ini sih. Oke, next. Nah, dia minta 16 giga nih katanya kalau Linux. Kita kasih 16 giga. RAM-nya 16 giga nih. 16 ya 500 tuh 16 giga nih. Oke, next. Oh, ini network teman-teman ya. Jadi kalau misalnya ada mikrotik tuh ya, nanti di topologi ya bisa itu. Aku di networknya yang ini ya. Kalau ini menyesuaikan dengan topologi teman-teman ya. Nanti di akhir video nanti kita buat contoh topologinya ya. Ini topologi saya nih pakai yang ini. Oke, ini udah VirIO. Oke, next. Kita cek lagi ya. 8 core. Oke, 16 giga. Namanya ini VMware 1. Oke, Linux. Kasih 40 giga. Oke. Ini start atau created, start aja ya. Finish. Kita tunggu sebentar. Ini dia. Konsol. Install Ubuntu. Kita install Ubuntunya. Ini nanti saya buat segmennya ya di video. Jadi kalau teman-teman udah ada VM-nya udah siap running, tinggal install CMS-nya aja, nanti bisa skip aja bagian ini. Ini nanti kita fast forward ya, biar nggak makan waktu lama. Oke, lanjut. Oke. Udah restart. Udah siap ya installnya. Kita restart. Biasanya disuruh ini ya. Nih. Remove ini CD-nya nih. Di sini media. Oke. Kemudian kita enter. Restart.
masukkan password. Pada saat install tadi ada minta ya, masukkan di sini. Oke, dia ada ini, next saja. Ubuntu skip, no, next, finish. Oke, nah ini sebenarnya ada yang penting ya, tapi bisa dilakukan sebelum install tadi atau sekarang. Pertama-tama nih kita ganti IP dulu, ini paling penting karena kan nanti ini kita butuh static IP ya. Jadi network dari Proxmox tadi itu, VMware 1 itu dia ada MikroTik itu dia DHCP-nya hidup. Jadi dia ngasih IP, ini dia tuh ngasih IP otomatis. Nah ini kalau ini kan servernya ini harus static IP-nya, karena nanti IP-nya ini akan diisikan ke setiap modem ya, modem pelanggan nanti koneksi itu. Jadi kita harus static IP di sini. Gateway. Ini sesuai dengan topologi teman-teman ya. Yang penting static IP agar bisa, kalau berubah nanti masalah ya. Nggak bisa dong. Apply. Kita cek. IP kita sudah ya ini. Jadi inilah dia nanti IP servernya, harus IP statik ya. Oke, ini udah 100 sudah sesuai, memang itu yang kita inginkan. Oke, pertama terus kita ngapain ini, karena ini agak ini ya, ini kan dari Proxmox nih ya, lambat nih, ini kurang enak ya. Kita SSH aja ke sini ya, kita bisa SSH dari PC kita atau dari laptop kita. Tadi CMS Linux ya, coba kita lihat usernya, CMS test. Oke, CMS test. Oke, terjadi masalah apa katanya? Connection refuse. Oke, kita cek dulu ini kawan ini SSH-nya. Sudo SSH-nya udah. Systemctl status SSH. Masukkan, kita ngecek SSH-nya. Oh, belum diinstal kah? Kalau gitu kita install. Install open SSH server min-y. Belum ada SSH-nya, kita install dulu. Oke, gagal tuh katanya tuh. Apa tuh katanya? Suruh update dulu. Tapi kita tes dulu. Masih belum ya, oke. Kita ikuti saja kalau gitu. Emang harusnya gini ya. Update. Upgrade in Y. Sudah upgrade. Kita tunggu ya. Update dulu.
gagal. Violet, oke, why? Kita satu-satu kalau gitu. Sudah apa di update? Oke, ada violetnya. Update 250 can be upgraded. Kalau gitu kita upgrade. Kenapa nggak mau? Oh ya, lupa tadi. Filer. Why? Bisa internet kan? Bisa internet kah kita? Harusnya bisa ya. Bisa ya. Oh gitu. apt update sudah. Dikasih tahu tuh solusinya tuh, fix missing. Pakai tanda tanya tuh, serius tuh. Oh ya, ini building packet, okay. Upgrade. Yes. Masih valid. Why? Apa katanya nih? Temporary file resolving. Kenapa? Kita tanya Google. Kalau begitu. Apa tadi kitanya nih? Unable to fetch your marker. Oke. Ini yang belum dicoba. Sudah trigger update. Error. Some index file failed to download. Copy. Google.com. Kok nggak bisa internet kita? Boom, nggak bisa. Oh, ada masalah sini. What's happened? Kita lihat.
Salahnya di mana? DNSK apply. Apply nih. Oke. Internet kayaknya tadi ya. Kok gagal. Kita ulangi. Sudah ketik. Upgrade. White. Oke, udah selesai update. Kita reboot ya. Ini update-nya banyak. Kayaknya harus reboot nih. Kita tunggu reboot. Password. Update sudah. Kita cek. Sisanya udah ada belum? Nggak ada ya. Sudah. Open SSH server. Yes. Disable ya, kita enable dulu kalau gitu. SSH cok. Oke, enable udah, kita start. Udah, kita bisa tinggalkan ini, lalu kita ke sini, kita tes, bisa nggak? Yes, sudah bisa. Oke, kita di sini aja kalau kita main. Oke, ini selanjutnya ini proses instalasi CMS-nya ya. Ini kita buka nih. Sebelum itu kita install dulu Docker-nya. Nih. Tadi kita sudah install Ubuntu udah. Tadi set IP. Ada kode set IP. Tadi rupanya DNS-nya belum ya. Jadi dia nggak mau update.
Kita upgrade udah, SSH sekarang sudah. Oke. Selanjutnya kita install Dockernya dulu nih. Ini. Kita sudah di sini, kita clear dulu. Install Docker gimana? Google aja di sini ya. Docker Hub. Oh, bukan Docker Hub, Dockernya nih. Documentation. Oke, get Docker. Introduction. Manual kan? Guide. Mana? Mana Docker install aja kalau tulisnya. Nah, nih. Ubuntu ini dia. Cara installnya bagaimana? Nah, nih. Kita install Docker dulu, caranya ini. Google aja tadi. Install Docker gitu. Masuk sini, pilih Ubuntu. Terus ke sini yang ini. Ini dia ngecek dulu nih. Copy sini. Kemudian klik kanan aja, langsung enter. Tekan password. Ini kenapa kita pakai CSS ini disarankannya, pakai SSH kita. Karena gini ya, copy paste-nya ini kalau di sini nih, ini nggak bisa copy paste, susah. Komennya banyak ini, ini komennya banyak. Jadi maka disarankan SSH. Ke Ubuntunya SSH. Oke, sudah. Selanjutnya ini apa di repository, ini tinggal copy aja ya. Nah, kopinya, copy, klik kanan di sini, enter. Dia menambahkan repository, yes. Oke, selanjutnya kita install Dockernya nih. Ini dia nih, yang ini ya. Install Docker package. Kita copy aja. Copy. Ini kita clear dulu. Paste. Grab. Yes. Dia download Dockernya. Docker Engine. Kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai. Dia bilang tes ini nih. Tes dulu. Beneran udah apa belum gitu. Kita tes. Tunggu. Oke. Hello world. Kalau udah muncul nih berarti udah berhasil install Docker di sini ya. Ini nanti di segmen juga di videonya, jadi kalau teman-teman yang sudah install Ubuntu, sudah install Dockernya, bisa lanjut nih. Ini sampai sini udah ya Docker. Kita ke sini lagi nih. Ini bagian install CMS-nya. Nah, bagian install CMS-nya ini kalau kita pakai user yang sekarang ini, CMS dash ini, dia nggak root. Itu nanti bermasalah ya. Kemarin kita coba gitu, bermasalah di desktopnya bermasalah. Kalau CMS-nya sih jalan. Karena ini saya juga pengen menggunakan desktopnya ini nanti mau dipakai juga.
Jadi saya menggunakan caranya installnya sebagai root dulu. Coba kita sudo min I. Nah ini kan udah root ya nih. UMI root kita nih. Oke. Udah root gini kita bisa langsung lanjut nih. Copy aja nih. Sudo curl. Ini copy. Ini download SH-nya dulu ya. Install SH ini bash-nya. Paste, enter. Oke. Baru kita tes dulu ada nggak barangnya nih. Ada ya. Ini dia. CMS install SH. Kita copy sampai sini. Paste, kemudian replace yang versionnya ini ya. Ini ganti. Versionnya saat ini ntar ya 3624 ya. 3.6 3.6.24 3.6.24. Oke, cek lagi ya. Pastikan ya. Sudo. Oke. Ini copy paste dari enter. Dia nanya nih. MySQL port ini enter aja ya di sini. Enter. Ini ACS-nya, oke, enter. CMS-nya, enter. Nginx, enter. Ini enter aja. Oke. Please select your tenant type. Ini isi ISP. Tab. Nah ini jangan salah di sini ya. Host ini IP yang tadi. IP Ubuntu server kita tadi. Ini kalau salah isi di sini terus enter, waduh, susah. Nggak mau dia. Jadi masukkan IP yang tadi kita set. Ini tolong hati-hati kali di sini. 192.168.100 udah benar, enter. Itu pernah kemarin saya install di situ, IP-nya salah, terenter, susah jadinya. Ulang lagi. Ini karena lama ya videonya, kita pause aja. Ini sudah selesai ya. Sudah selesai dia seperti ini. Di sini akunnya, usernya root, passwordnya admin ISP katanya tuh. Tesnya gimana? Kita tes pakai Chrome. Udah bisa belum? 192 100. Ini kita minimize dulu. Tes. Oke. Udah bisa ya. Ininya tadi root admin ISP. Cek aja login. Oke, violet Y. Kenapa violet? Gua refresh. Server respon error. Tes lagi.
login. Mungkin belum loading tadi kali ya. Ini kita bikin aja nih tes 1 tesnya. Ini Indonesia. Oke. Time zone. Ini kalau mau ganti passwordnya ganti ya. Cuma karena kita cuma ngetes aja di sini nih, confirm aja. Oke. Karena baru jalan mungkin ya, belum jalan semuanya. Topologi mode, mapping mode, ini udah. Oke, sampai sini proses install CMS-nya sudah berhasil ya. Di sini ada ini untuk diisi ke OLT admin nih. Ini diisikan ke OLT. Ini untuk diisikan ke ONU. Di bagian TR069-nya nih. Ini username ACS, password ACS. Ini dia. Sampai sini instalasi CMS kita sudah berhasil. Ya. Belum ada karena nih tes aja ya. Jadi prosesnya install Ubuntu, install Docker, kemudian itu install Ubuntu tuh IP ya, harus static. Root, kemudian kita root. Kita sebagai root sudah berhasil install. Oke, coba kita logout. Login lagi. Admin ISP. Bisa ya, tuh. Pertama kali mungkin loading tadi dia. Aku buka mapnya. Oke, udah sama ya. Sudah. Ini video selanjutnya aja ya. Video selanjutnya kita jelaskan ini cara topologinya nih. Misalnya nih teman-teman. Cara untuk misalnya MikroTik routernya itu ada. Ini bisa dipakai untuk nggak cuma untuk lokal ya ini. Jadi kalau dia beda itu bisa pakai VPN dengan static routing gitu bisa. Ya cukup satu ini aja nih, diinstal bisa dipakai. Kita lihat resource-nya. Oh. Hampir 16 GB-nya habis ya. Ini kalau untuk CMS saja, kebutuhannya ini udah siap ya. Si Ubuntu-nya ini. Udah siap dia nih. Gak ada yang lain. Kecuali teman-teman ada kebutuhan lain. Oke. Kalau ada kebutuhan lain. Waktu cuma untuk itu udah, ini udah tinggalkan aja di sini. Tinggalkan, lupakan. Oke, itu aja video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.